Shalom teman-teman BIC. Shalom. Saya boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini karena kita tahu Tuhan kita adalah sumber harapan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan. Mari teman-teman, saya undang semuanya, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita memulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita sama-sama sembah Tuhan sebelum kita mulai masuk dalam ibadah kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan, bertemu muka dengan muka, bersamamu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan imanmu kesasa bangkit berdiri, kita memberikan pujian kembali. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, saya nyatakan pujian ini kembali. Tuhan, untuk kasih setiamu untuk setiap kami Tuhan yang terbaik. Haleluya. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari sama-sama nyatakan satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Tuhan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari teman-teman sama-sama nyatakan syukur kita, nyatakan sembahmu, naikkan pujian bagi Dia, naikkan pujian bagi Dia. Hanya Dia yang layak terima pujian, terima penyembahan kami, terima hormat kami Tuhan. Haleluya. Tuhan mengucapkan rasa syukur kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau sumber harapan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari dengan iman menyatakan satu-satunya yang
Biar menjadi pengakuan setiap kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami ingin terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hidupnya kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyatakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. sekali lagi nyatakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa baik untuk setiap hidupnya kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan, jemaat BASI-Mu Tuhan, kami siap memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah ini hanya dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap jemaat BASI yang siap. Kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Boleh kasih salam ke kiri dan kanannya. Katakan, aku senang ada kau di sini. Aku senang ada kamu di sini. Haleluya. Kita sama-sama bersukacita. Kita sama-sama berbahagia hari ini. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. mari nyatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Kita boleh ya bergandengan tangan ya bersama-sama sebagai saudara seiman. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabat-sahabat saudara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini kembali. Kita sama-sama bersuka cita.
kita. Oh, Kau sahabatku, Kau Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi katakan ya, Kau sahabat. Tepuk kiri kanan saudaranya lagi. Katakan, Kau saudaraku. Kau saudaraku. Haleluya. Senang sekali malam hari ini kalau misalkan teman-teman bersama-sama kita berkumpul kembali. Dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan terus menerus sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Mari nyatakan pujian ini kembali. Haleluya. Saudara, yang pegang hidup kita. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Turun langkah. Siapa dia saudara? Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari nyatakan kembali. Nyatakan Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Kami akan
berjalan bersama dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, begitu senantiasa denganmu Tuhan. bukan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. 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 Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya teman-teman. Luar biasa. Mungkin sedikit, saya cerita sedikit ya. Jujur, kemarin ini sempat beberapa kali kayak, sebenarnya saya tidak menolak pelayanan. Cuman kayak saya berasa kayak, Tuhan kok saya lagi dan saya lagi. Jadi kalau bisa dibilang minggu kemarin saya singer di umum. Hari ini saya WL, nanti hari Minggu ketemu saya lagi. Jadi jangan bosan teman-teman ya, jangan bosan ya. Saya berasa kadang-kadang kayak, ih kenapa sih gue pelayanan mulu. Nanti teman-teman gue bosan nih ngeliat gue gitu kan. Pasti kan kayak, lo lagi, enak banget gue ngeliat muka lu. Mungkin saya cuma berpikir seperti itu. Karena saya pernah nyampaikan ini ke Kadep worship leader, Ci Lydia. Ya Ci ya. Saya bilang, Ci itu jemaat-jemaat gak bosan apa ngeliat gue gitu kan. Terus satu hal yang saya tangkap adalah Tuhan kasih kita kesempatan, apapun itu jangan disia-siakan. Karena menurut saya, ya waktu Cilit juga ngomong gitu, berarti Tuhan percayakan kamu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Saya sih waktu itu sempat kayak, iya deh gitu kan. Cuman kayak masih ngedumel sendiri, cuman setelah dipikirkan berhari-hari gitu kayak, iya ya maksudnya banyak yang Tuhan kasih buat saya, bener-bener luar biasa Tuhan. Kalau teman-teman ada yang kemarin minggu datang ibadah raya, itu saya lagi flu berat. Dan hari ini pun kalau teman-teman dengar suara saya masih agak bindeng. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan buat saya, Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan dan saya tidak akan sia-siakan itu. Amin teman-teman. Karena saya yakin dan percaya pengharapan hidup kita ada dalam Tuhan. Kita tidak mau sia-siakan itu semua, amin. Amin. Amin, kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya, kita sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sepenuhnya berharap dengan Kau Tuhan, karena Kau sumber pengharapan kami. Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Saat topan badai menghadang, ku tak takut sebab Kau tak tinggalkanku. Satu harapanku pada Yesus penolongku. Engkau Bapa yang tak tinggalkanku, penopang hidupku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku percaya padamu, Yesus Kaulah penolongku. Ku perlu Kau di setiap langkah.
aku, pengharapan hidupku. Mari siap sidang jemaat Tuhan, kita selesaikan pujian ini. Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Saat topan badai menghadap, ku tak takut sebab Kau tak tinggalkanku. Satu harapanku pada Yesus penolongku. Apa yang tak tinggalkanku, penopang hidupku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Yesus, Kaulah penolongku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Haleluya Tuhan, kami mau berserah hanya kepadamu. Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Kau bersamaku. Saat topan badai menghadap, ku tak takut sebab Kau tak tinggalkanku. Satu harapanku pada Yesus penolong. Mari sama-sama saya undang sama-sama kita berdiri katakan, Kau Bapa yang tak tinggalkanku, penopang hidupku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Ku percaya padamu, Yesus, Kaulah penolongku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidup. Kau Bapa, Kau Bapa yang tak tinggalkanku, penopang hidupku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Percaya padamu, percaya padamu. Yesus, Kaulah penolongku. Ku perlu Kau di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Mari nyatakan satu
Yes Tuhan, penopang hidupku, ku berluka di setiap langkahku, pengharapan hidupku, ku percaya padamu, Yesus Kaulah penolongku, ku berluka di setiap langkahku, pengharapan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Naikkan sembahmu hanya bagi Dia. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang perkasa, pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan, hanya ada pada Yesus, hanya ada pada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat sembahmu, ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Kami terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima haleluya Tuhan. Tidak henti-hentinya mulut kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan untuk setiap kami Tuhan, kami rasakan setiap hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar, terlalu besar untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih sayang-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Setiap hari Tuhan, selalu baru setiap hari Tuhan. Haleluya. Sembah Dia teman-teman. Sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan, tidak henti-hentinya mulut kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas kasih sayang untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Atas Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Saya serahkan kepada Kau Beni. Terima kasih. Haleluya, Engkau Allah yang baik, teramat baik buat kami dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih setia Tuhan tak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kami percaya sungguh bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Urapi kami semua Tuhan, kami akan menikmati lebih lagi hadirat-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tes, amin. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tema malam hari ini adalah extra miles. Berjalan lebih lagi. Ini sebenarnya ada dua sesi yang sudah pernah saya siapkan, tapi saya akan bagikan yang pertama dulu ya. Extra miles, kita buka Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu extra mile. Next, menurut Oxford Dictionary, extra miles artinya adalah seperti merupakan perilaku di mana seseorang melakukan banyak upaya dan sangat tekun untuk mencapai sesuatu. Ia akan berusaha melebihi apa yang orang lain minta kepadanya sehingga ia akan memberikan hasil yang terbaik, melampaui apa yang diekspektasikan atau diharapkan baik dari orang lain bahkan dari diri sendiri. Itu extra mile. Jadi extra mile menurut Oxford Dictionary berkata bahwa dia adalah melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan. Sehingga hasilnya memuaskan orang yang nyuruh bahkan diri sendiri. Loh kok saya bisa ya? Ternyata saya bisa. Nah itu extra miles. Next, extra miles artinya melakukan melebihi dari apa yang diminta atau diharapkan. Meskipun kadangkala ada tekanan atau paksaan dari si pemberi perintah atau instruksi. Jadi contohnya kita perintahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih yang bisa dari yang bisa biasa yang kita lakukan. Terus kita bilang, aduh kayaknya gimana ya. Nah tapi si pemberi perintah bilang, kalau kamu gak kerjakan saya pecat kamu. Nah itu tekanan. Dan ketika dilakukan, ternyata bisa. Nah itu extra miles. Dan ada quote yang berkatakan, orang yang melakukan extra miles memiliki potensi. Perhatikan, orang yang sudah melakukan extra mile atau orang yang berani melakukan extra mile memiliki potensi atau peluang yang lebih besar daripada orang yang tidak melakukan extra miles. Next. Nah, tapi gini, kita sudah lakukan extra mile, tapi bisa juga gagal. Kenapa demikian? Next. Nah, kalau kita sudah melakukan extra mile tetapi gagal, apa yang harus kita lakukan? Next lagi, kita harus bangkit dari kegagalan. Jadi jangan pernah kita ada di suatu situasi ketika kita gagal, walaupun kita sudah lakukan yang ekstra nih. Saya sudah lakukan ekstra kok, yang menurut saya sudah ekstra. Bos suruh datang jam 8 pagi, saya udah jam 6 pagi udah datang. Bos sudah suruh seperti itu. Pulang jam 5, saya pulang jam 8 malam. Tapi tetap aja gagal. Nah kalau kita sudah gagal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangkit dari kegagalan. Next, KBBI berkata, gagal artinya tidak berhasil, tidak tercapai. Jadi kita semua pasti pernah mengalami apa yang namanya kegagalan. Walaupun satu kali, minimal satu kali. Nah kita bilang, saya orang Kristen,
saya anak Tuhan, saya rajin beribadah, saya takut akan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan bisa gagal nggak? Bisa nggak? Bisa gagal. Sekali enggak, firman Tuhan bilang, next, di Amsal berkata, Amsal 24 ayat 16. Sebab berapa kali? Di sini katakan sebab 7 kali orang benar jatuh. Ini orang benar jatuh. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kita harus perhatikan bahwa orang benar sebagai anak Tuhan pun kita bisa ada dalam suatu situasi yang namanya kita gagal dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari kegagalan. Kita bertanya, oke, kita dalam situasi gagal nih. Bangun hubungan pacaran gagal. Pekerjaan gagal. Bisnis bangun usaha gagal. Apa juga gagal? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, poin pertama, saya ada 4 poin, saya akan cepat. Yang pertama adalah kita harus memiliki spirit of fighter, semangat juang. Kalau kita sudah gagal, dikatakan kita harus bangkit. Nah, bagaimana bangkitnya? Kita harus punya semangat juang. Dalam diri kita kalau udah ada semangat juang, kita akan bisa lebih lagi untuk mencoba lagi. Kalau kita sudah nggak punya semangat juang, ditanya, ayo kita coba lagi. Ah enggak lah, gue biasa begitu, udah gagal. Seperti itu. Nah, kita harus punya spirit of fighter, semangat juang. Toel kiri kanannya, harus semangat. Harus semangat. Ayo semangat ya. Next, orang gagal akan tetap gagal karena tidak punya semangat bertarung atau berjuang. Akhirnya, next. Nah, kalau orang yang sudah nggak punya semangat juang, akhirnya bilang gini, aduh saya mengasihi diri saya sendiri nih. Saya gagal saya memang diciptakan Tuhan sebagai orang yang gagal. Inilah saya gagal. Akhirnya bilang, saya tidak berharga. Terus bilang, Tuhan tidak adil. Orang lain berhasil, saya tidak berhasil. Tuhan tidak adil. Kok dia biasa-biasa aja berusahanya, dia bisa, saya sudah yang melakukan extra mile, saya gagal. Berarti Tuhan tidak adil. Dan mulai menyerahkan semua karena salah orang. Semua salah. Ini saya gagal nih karena mama saya nih. Saya gagal nih karena bapak saya nih. Saya gagal nih karena saudara saya nih. Saya gagal nih karena kakak saya, karena adik saya. Saya gagal karena teman saya, gagal sahabat saya. Semua disalahin. Nah, itu orang yang tidak punya semangat juang. Tapi kalau kita harus punya semangat juang. Amin. Yuk kita lihat satu kisah si Jack Ma. Jack Ma ini adalah pemilik Alibaba, perusahaan raksasa dunia. Tahun 2017 dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di negerinya. Walaupun sempat tenggelam, tapi dia bangkit lagi karena mengkritik pemerintah ya. Nah, kita lihat riwayat daripada Jack Ma. Jack Ma itu dari keluarga tidak mampu, tak punya koneksi, bahkan gaptek. Dia 2 kali gagal masuk ujian, masuk Hangzhou Research College. 10 kali ditolak pendaftaran ke Universitas Harvard. Dia baru mau daftar aja udah ditolak. Belum tes, mau daftar aja 10 kali ditolak. Aduh, ditolak bekerja di restoran KFC di Hangzhou. Gagal sebagai polisi. Akhirnya dia bilang, aduh gua kayaknya cocok jadi polisi buat tangkap penjahat. Masuk polisi juga, gagal juga. Pernah jadi guru les bahasa Inggris, pernah jadi pemandu turis. Dan yang terakhir berapa? 30 kali melamar kerja selalu ditolak. Tapi dia punya semangat juang yang tinggi. Dia tetap berusaha. Akhirnya dia bisa menjadi orang terkaya kedua di negerinya pada tahun 2017. Nah, dia bilang gini, Jack Ma berkata, kegagalan telah menjadi bagian perjalanan hidup saya. Jack Ma bilang, gagal itu sudah bagian dalam kehidupan saya. Saya hanya terus mencoba sampai akhirnya berhasil. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan. Menyerah adalah kegagalan yang terbesar. Jadi Jack Ma bilang demikian. Kegagalan itu sudah bagian dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak pernah menyerah. Kalau menyerah itu adalah kegagalan kita yang terbesar. Jadi kalau kita ada dalam situasi gagal sepertinya saat-saat ini, kita merasa hidup kita gagal di dalam sebanyak area, kita lihat si Jack Ma ini, dia punya quote yang bagus. Jangan pernah menyerah. Amin.
Amin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nih Oma, Tante Paul sering sekali. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kita harus punya semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kita harus punya semangat juang. Kalau sudah tidak ada semangat juang dalam kehidupan kita, sulitlah. Ya, orang bisa punya, mama kan, mama saya kena cancer stadium 2B pertama, terus karena pengobatannya tidak terlalu diikuti, naik jadi stadium 3B. Dan ketika kena stadium 3B sampai akhir hidupnya 17 tahun. Dan dokter semua orang bilang mama punya semangat juang yang tinggi, semangat hidupnya tinggi. Jadi walaupun sulit dia tetap tidak menyerah. Wah di kemo kata mama kagak enak, itu makanan rasanya semua mulut pahit. Tapi mama paksa makan, apa aja makan, gak bisa makan. Pengen mual muntah karena pengaruh kemoterapi, radiasi, tapi mama selalu makan. Dia bisa makan apa? Avermut beberapa saat, dia makan lagi, akhirnya badannya kuat. Teman kenalan saya sesama manajer, mamanya juga kena sama penyakit kanker juga, stadium 3B juga. 3 bulan lewat. Karena apa? Karena tidak ada semangat juang. Habis kemo, makan kagak bisa, mual. Orang kemo mual. Dan tidak mau makan, akhir lama-lama lewat karena tidak ada semangat juang. Nah dalam kehidupan kita harus punya semangat juang. Next, ada satu foto nih. Anak saya Stella waktu kecil dia belajar main sepeda. Itu di Alam Sutra waktu itu masih kecil. Ketika main, dia jatuh. Sudah jatuh, dia tidak mau lagi tuh main sepeda. Dia bilang anggapannya dia tidak bisa main sepeda. Dan sampai sekarang gak bisa main sepeda. Disuruh coba, gak mau. Disuruh coba, gagal. Disuruh coba, pasti gagal. Saya bujuk terus SMA, akhirnya dia mau mencoba lagi. Jadi saya coba lagi. Jadi ada papa saya bilang di belakang. Saya coba ajak dia main sepeda, saya pegangin di kompleks rumah. Dan dia jalan, saya lari di belakangnya. Kalau pengen jatuh saya tangkap. Terus udah jalan, udah sekali berapa putaran, kayaknya bisa nih. Saya biarin, capek kudak-kudak dia terus kan. Udah saya liatin dari jauh, nggak taunya ada mobil lewat, dia lupa ngerem, akhirnya jatuh. Saya bilang nggak apa-apa, coba lagi, kagak mau. Anggapan dia tidak bisa main sepeda, gagal. Main, jatuh, main, gagal, main, jatuh. Akhirnya sampai sekarang dia nggak bisa lagi. Tapi ketika kita pergi ke salah satu waktu di Melbourne di Mount Buller, dia ada main snowboarding. Saya bilang ini susah, sepeda aja yang lebih gampang kamu bisa jatuh-jatuh. Ini susah. Dia bilang enggak Pak, pasti bisa. Susah, pasti bisa dulu. Susah, pasti bisa. Ya sudah saya kasih biar. Dia main sendiri. Akhirnya bisa tuh. Saya tanya, berapa kali jatuh? Banyak kali jatuh. Tapi dia senang, begitu jatuh dia coba lagi, Udah bisa, dia panggil saya nunggu di tempat restoran. Karena dingin kan, restoran begitu dia bisa, dia samperin saya, Pak ayo lihat Pak, dia cobain, lihat berhasil. Dan saya karena dia senang main, akhirnya saya turun dari atas pakai gondola, cable car turun ke bawah. Dia enggak, dia pakai itu turun dari atas ke bawah. Kenapa dia bisa? Karena dia tidak menyerah untuk main snowboarding. Jatuh, pulang-pulang sampai di hotel itu biru semua. Tapi dia bilang saya happy karena dia bisa. Dan dia berhasil karena dia coba terus. Dalam kehidupan kita juga demikian. Gagal is okay, gak berhasil is okay. Putus cinta sekali is okay. Masih ada yang lain kan? Kalau itu coba lagi. Yang waktu itu memang mungkin sial kita ketemu tuh cowok, ketemu tuh cewek. Tapi coba lagi, jangan
Banyak orang baru putus cinta 1 kali aja, yang saya tahu ada yang sampai tua tidak mau lagi. Rugi kan? Nah, kegagalan juga next yang harus kita perhatikan bahwa ini yang paling sering terjadi. Kita mendengarkan apa kata orang tentang kegagalan kita. Akhirnya kita tambah down. Aduh, saya berusaha nggak bisa, gagal nih. Buka toko bangkrut. Terus teman kita bilang, iya ekonomi lagi susah, lu sih buka ekonomi lagi kondisi lagi kayak begini. Pastilah nggak ada yang mau beli dagangan lu. Iya lu sih bukanya di tempat yang kayak gitu, salah gitu. Kita dengar terus, ya kamu sih, akhir kamu apa kata orang kita dengar. Akhirnya iya ya bener ya, dan kita tidak punya semangat juang lagi. Next, kita lihat Kentucky Fried Chicken. Dia bilang, dia ini bisa sukses, dia udah coba berapa kali, di sini tulisnya. Colonel Sanders ditolak 1009 kali, ditolak. Akhirnya 1010 lalu diterima. Thomas Alva Edison bilang 995 kali gagal. Berapa? Oh iya betul. Berarti kalian gak ada yang tidur ya. Tapi dia bilang gini, jika ia berhenti di percobaan ke 9956, mungkin sekarang kita tidak akan punya lampu. Menurut dia, kegagalan dia itu bukan keberhasilan yang ditunda. Next, quote satu orang lagi yang baik, bagus, Nelson Mandela. Tahu Nelson Mandela? Kalian tahu kan Nelson Mandela? Enggak tahu? Kalian baca nanti literaturnya klik aja di Mbah Google. Nelson Mandela, ini punya kisah hidupnya, kalian bisa lihat. Dia pernah di penjara, tapi dia bisa menjadi presiden. Dan dia bilang gini, orang yang paling sukses adalah orang yang paling sering jatuh. Namun apa? Bangkit kembali. Orang yang paling sukses adalah orang yang paling sering jatuh, tapi bangkit kembali. Kalau kita tidak pernah bangkit, ya itu repot. Nah, yang pertama kalau kita sudah ada di posisi kegagalan, yang pertama kita harus punya semangat juang yang tinggi. Ayo, saya punya semangat juang yang tinggi lagi. Kegagalan nggak ada masalah, ini keberhasilan yang tertunda. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus evaluasi, cari penyebab kegagalan kita. Kita gagal kenapa sih? Dicari. Saya gagal karena apa? Kita mau bikin dagang kue misalnya. Kita buat kue, terus kita pasarin, nggak laku. Evaluasi kenapa? Kita coba sendiri itu kue, ternyata kuenya kemanisan. Banyakan gula, misalnya seperti itu. Jadi nextnya ke depannya gimana? Gulanya dikurangin. Coba lagi bikin, udah gulanya dikurangin, nggak laku juga. Evaluasi, kenapa nggak laku juga? Ternyata lupa pakai tepung, makanya gula semua, ya nggak jadi. Yang penting kita harus evaluasi. Evaluasi dalam kehidupan kita, kenapa kita gagal? Kenapa kita bisa gagal? Evaluasi, cari penyebabnya. Ya. Lukas 15 ayat 17 sampai 20a. Ya, 17 saja. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini kisah tentang anak yang bungsu yang pergi, foya-foya, terus habis uangnya, kelaparan, ayat 17 dibilang. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam keterpurukannya, dalam kegagalannya, dia menyadari keadaannya. Dan dia bilang betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Ayat 20, maka bangkitlah ia. Yang pertama kita harus menyadari, kita evaluasi, kita gagalnya di mana sih? Kita semangat juang ada nih, terus kita ada evaluasi. Begitu evaluasi, kita harus bangkit kembali. Bangkit kembali. Next. Biar cepat ya. Nah, saya juga demikian. Kehidupan saya kalian kirain langsung berhasil. Lakukan usaha apapun berhasil. Enggak. Saya pernah buka usaha bakmi. Tahu nggak ada yang tahu kan? Bakmi. Saya dagang bakmi dulu di Roxy. Padahal bakminya enak loh. Gagal. Bakminya saya itu
seperti bakmi sunter lah rasanya. Enaknya seperti itu. Saya bakminya itu saya beli khusus di tukang pembuat bakmi, tapi saya minta tolong ekstranya beda. Ekstranya adalah telurnya. Telurnya itu pakai telur bebek. Telur bebeknya lebihan. Dalam 1 kilo jangan 2 tapi 3, itu rasanya gurih. Siapa yang mau coba dagang bakmi boleh cobalah. Pakai telur bebek, dia punya lebih enak. Tapi tetap gagal. Waktu kita tes, waktu saya masak, enak, gagal. Waktu teman saya, kan saya join sama teman. Teman saya masak, enak, tapi sekarang gagal. Kenapa? Nah saya evaluasi, ternyata saya dulu waktu itu buka usaha bakmi, tapi saya juga kerja kantoran. Jadi kita percayakan ke orang. Nah yang ngolahnya itu kurang bisa, agak kelembekan atau apalah, jadi nggak laku, gagal. Kemudian apalagi? Saya buka jualan nasi campur. Nasi campur saya jualan. Nasi campur itu bukan nasi campur ayung, bukan kayak gitu. Yung, udah saking namanya tuh lupa ya Peter ya. Rasanya gimana juga udah lupa. Bukan seperti itu, pasti nasi campurnya yang itu. Ada ayam goreng, telur goreng, sayur-sayuran, di display banyak. Gagal juga. Terus saya coba apa lagi? Coba sarang burung walet, ya, belum berhasil sampai sekarang. Itu rumah waletnya di Lampung itu udah gak tahu jadi apa, itu udah 20 tahun gak diliatin. Gagal. Nah saya coba buka money changer di Singapura, gagal. Udah 2 kali coba, gagal. Sudah diinterview sama di Singapura, gagal. Buka money remittance di Jepang, nggak berhasil, udah ke Jepang, udah survei, nggak berhasil juga. Nah, buka money remittance di Australia, nah ini sempat jalan beberapa tahun tapi akhirnya tutup karena aturan yang sulit di bank di Australia. Terus saya buka penggorengan timah, gagal. Buka smelter timah, gagal. Banyak lagi kegagalan yang lainnya. Terus kemudian saya bilang, memang Tuhan ciptakan saya adalah manusia yang gagal gitu. Enggak. Saya bilang, oke, kenapa sih gagalnya? Ternyata saya bukan di situ bidangnya. Tempat lain saya mungkin coba. Gitu. Tempat lain, tekun, dan akhirnya berhasil. Jadi kalau baru sekali gagal, kalian enggak apa-apa. Bangkit, coba lagi. Dagang bakmi gagal, coba lagi. Dagang nasi campur gagal, coba lagi yang lain. Coba sampai akhirnya dapat. Udah gitu coba dapat, tekuni, maka Tuhan akan buat berhasil. Amin. Jadi next, kita harus menganalisa. Next, ya, jadi kita harus menganalisa penyebab kegagalan atau faktor internal atau faktor eksternal dan mulai identifikasi apa yang salah dalam perencanaannya, eksekusinya atau kerjasama timnya, terus evaluasi komunikasinya, apakah sudah jelas dalam instruksi yang diberikan, komunikasinya lancar, kemudian tinjau lagi sumber daya, waktu, anggaran, tenaga kerja, dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Next. Albert Einstein bilang gini, orang bodoh mencoba hal yang sama berulang kali, tetapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Itu orang bodoh. Dia sudah tahu gagal caranya ini, dia lakukan lagi. Berharap akan berhasil. Iya pasti gagal, karena udah pertama kali coba gagal. Jadi jangan coba hal yang sama berulang kali yang sudah gagal. Evaluasi, apa sih yang salah? Nah, yang ketiga, kita harus memiliki perencanaan yang lebih baik, better plan. Jadi yang pertama apa tadi? Kita harus apa? Halo Dewi, udah datang belum ya? Suruh dia aja kan. Yang pertama apa? Semangat juang. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, kita harus punya perencanaan yang lebih baik. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi ketika kita sudah gagal, kita harus punya semangat, kemudian kita evaluasi, nggak cukup sampai di situ. Kita mulai bikin planning yang lebih baik. Kalau kayak saya tadi gagal dagang bakmi karena yang jualannya itu. Dia ngerebusnya sudah disuruh rebusnya dalam waktu beberapa detik, dia lewat, akhirnya lembek. Nah kalau saya mau dagang lagi, saya harus ganti itu yang tukang masak. Baru mungkin berhasil. Tapi waktu itu saya nggak lakukan itu, karena saya pikir saya akan coba beralih.
dagang nasi. Ternyata juga gagal. Jadi kita harus punya perencanaan. Nah, bagaimana cara ke depan perencanaannya? Yang next kita harus cari informasi. Kita harus cari informasi tentang apa yang kita lakukan. Terus perbanyak literatur, mulailah search. Tanya kiri, tanya kanan, search di Google, search apa sekarang ada ChatGPT. Lakukan itu. Cari informasi, perbanyak literatur, terus kemudian lakukan tes atau percobaan. Nah, tes market dan sebagainya. Kalau kita mau dagang kue misalnya, kita coba dulu bikin satu, terus kasih coba yang orang lain, kasih coba teman kita, kasih coba ini rasanya gimana gitu. Jadi jangan produksi secara massal dulu. Kita tes dulu beberapa dengan jumlah yang kuantiti yang kecil, kemudian kita tes market. Kita kasih teman kita, gimana rasanya, enak gak? Oh enak, berarti cocok. Mungkin temen mau nyenengin kita cuma bilang enak doang. Kita kasih tetangga kita, gimana rasanya, enak, berarti wah ini mulai cocok nih. Kemudian kita tes lagi market yang lain. Bawa ke gereja, kasih ke teman komsel bilang enak. Oh berarti cocok. Kemudian cari lagi yang lain. Kalau udah rata-rata udah cocok, berarti mungkin lidahnya udah cocok dengan gaya dan buatan kita, baru produksi agak banyak sedikit dan mulai jual. Laku, laris, produksi lebih banyak lagi. Baru produksi massal, seperti itu. Ya. Bisa kita lakukan tes market. Nah, next please. Henry Ford. Kalian tahu kan Henry Ford siapa ya? Dia bilang gini, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Kita gagal. Henry Ford bilang, oke, gagal, ini kesempatan buat saya untuk mengulang lagi dengan lebih cerdas. Dengan cara apa tadi? Perbanyak informasi, literatur, tes market, dan sebagainya. Amin. Amin. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, ini yang terakhir tetapi ini yang paling penting menurut saya. Jadi kita gagal, kita harus bangkit. Dan kita bangkit, kita akan menjadi orang yang berhasil kalau kita jadi orang benar di dalam Tuhan. Ayatnya tadi next, Amsal 24 ayat 16. Saya sudah bold yang merah, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 7 kali orang benar jatuh, mau 7 kali, mau 10 kali, mau 12 kali, enggak masalah. Asal kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan bangkit kembali. Kita punya pengharapan kembali bahwa kita akan berhasil di kemudian hari. Kalau kita sudah jadi orang benar di hadapan Tuhan. Kita coba berulang kali kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, tetap saja tidak akan berhasil. Jadi, jadilah orang benar dulu. Hidup kita jadi benar dulu di hadapan Tuhan. Coba, apa sih yang kurang dalam kehidupan kita? Evaluasi lagi. Kenapa kita gagal? Apa yang salah dengan kerohanian saya? Apa yang salah dengan kehidupan saya? Apakah kalian berpikir bahwa dunia usaha dengan kerohanian tidak connection, tidak sambung menyambung? Tidak. Menurut saya, kerohanian dan dunia bisnis pekerjaan itu sangat berkaitan. Menurut saya, kalau kita sudah jadi benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Amin. Dari Tuhan itu urusan Tuhan. Dari kita poin yang pertama sampai ketiga tadi. Poin yang keempat, kita jadilah benar di hadapan Tuhan. Maka itu urusannya adalah urusan Tuhan untuk memberkati. Amsal 12 ayat 7. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi orang benar berdiri tetap. Jadi kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buat kita menjadi berhasil. Gagal is okay. Gagal tidak masalah. Belum berhasil tidak masalah. Coba lagi. Coba lagi. Amin. Mazmur 37 ayat 23 sampai
24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita harus belajar berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu berkenan di hadapan Tuhan? Kita semua sudah tahu lah. Hanya mau kita lakukan apa tidak. Karena kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, apabila kita jatuh, nggak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Ketika saya berangkat pergi mau jalan, sekarang kami jalan kaki, nggak di komplek rumah, tapi komplek rumah depan, rumah Cici. Nah kemarin berapa hari yang lalu, saya pergi naik mobil, pagi-pagi ada orang yang bawa bapak-bapak gandeng anaknya. Jalan mau antar ke sekolah. Nah anaknya pengen terjatuh, tapi tidak tergeletak. Karena apa? Karena tangan bapaknya ngangkat terus. Jadi kayaknya pengen jatuh saja tapi ngegantung. Karena tangan papanya itu memegang dia. Nah itu kehidupan kita. Kita sepertinya pengen jatuh. Tapi kita tidak tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang hidup kita. Jadi kita jadi orang benarlah di hadapan Tuhan. Jadi orang benarlah di hadapan Tuhan. Maka kita akan berhasil. Saya bilang sama anak saya, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kamu. Koneksi Pak, yang paling penting koneksi. Betul, koneksi kita perlu. Tapi Tuhan nomor satu. Ada Tuhan tapi gak ada koneksi, susah Pak. Gak berhasil. Betul. Tapi kalau gak ada Tuhan, tidak akan ada koneksi yang kalian dibangun oleh Tuhan. Jadi pola pikirnya jangan dibolak-balik. Cari Tuhan dulu. Sepertinya memang kayak kok rohani banget. Kok bicara Tuhan saja. Kok bicara hidup kudus saja. Yang kita perlukan di dalam dunia ini adalah yang nyata. Betul. Benar kita bahwa kita di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita perlu yang nyata. Tetapi kalau yang nyata, kalau yang tidak nyata itu yaitu kerohanian kita tidak dibangun, maka yang nyata akan sulit dibangun juga. Jadi belajarlah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan angkat kita kok. Tuhan akan angkat kita. Jika saya ada masalah, dihadapkan pada permasalahan, masalah yang berat, kemudian minta tolong seseorang misalnya gitu, terus maka Tuhan Pak, itu perlulah koneksinya. Apalagi anak saya yang terakhir, yang kedua, Stella. Dia bilang, Pak koneksi itu is number one. Bukan. Benar, koneksi itu perlu. Tetapi yang paling penting adalah terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan buat kita. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kalau kita hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun nangis darah, tetap tidak akan berhasil. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya, tetap cari Tuhan nomor satu. Nomor satu cari Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka jalan kita ke depan akan dibuat mulus. Kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan sama kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Sebaliknya firman Tuhan bilang tadi, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan buat hidup kita menjadi berhasil. Amin. Amin. Siapa yang pernah gagal di sini? Wah, kita semua pernah gagal. Siapa yang sekarang kita ada dalam kondisi ketika sepertinya kita gagal di hadapan Tuhan? Ya enggak usah angkat tangan. Tuhan mengetahuinya. Dan kita bilang sama Tuhan, saya hari ini saya mau memiliki semangat juang yang tinggi. Saya akan mengevaluasi apa yang salah dalam kehidupan saya. Kemudian saya akan merencanakan yang lebih baik ke depan dalam kehidupan saya. Dan yang lebih penting Tuhan, saya akan mencari Tuhan terlebih dahulu. Saya akan memiliki hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan. Saya mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang utama Tuhan yang saya ingin bangun. Maka saya percaya firman Tuhan, janji Tuhan tak akan pernah berlalu. Dia pasti akan membuat hidup saya berkemenangan di kedepan hari. Amin. 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 Yang terakhir.
kita harus bangkit dari kegagalan kita, lakukan lagi extra miles dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang. Tolek kiri kanannya, kamu adalah orang pemenang. Kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Ya. Terus colek lagi balik, kamu juga jadi pemenang. Amin. Kita semua jadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Jadi lakukan extra miles dalam kehidupan kita, gagal is okay. Gagal is okay. Gagal so what, is okay, no problem. Saya akan bangkit kembali bersama Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan buat kehidupan saya kemudian hari. Amin. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu. Terkoneksi aja tuh, terhubung. Bisa bro, terhubung? 5, 4, 3, 2, 1. Mana Andre? Andre? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, David. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Ini doa kami Tuhan, selalu ini kerinduan kami. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, inilah doa kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Biar kami selalu boleh berharap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya seperti firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan membuat jalan-jalan kami penuh dengan keberhasilan ya Tuhan. Buat kami tetap kuat Tuhan di dalam rencana-Mu Tuhan. Mungkin sekarang ini kami mungkin belum melihat Tuhan. Mungkin kami mengalami banyak hal yang kegagalan yang seperti yang disampaikan tadi Tuhan. Tapi kami percaya kalau tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Tangan-Mu yang terus menopang kami Tuhan. Tangan-Mu yang terus menguatkan kami Tuhan. Sehingga terus kami boleh meraih keberhasilan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak tinggal sia Tuhan. Tapi Tuhan boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Berkati Kobeni yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai lebih hari, lebih luar biasa lagi Tuhan. Apapun yang diperbuat oleh Kobeni berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu telah tinggal dalam hati kami. Berbuah-buah Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, diberkati firman Tuhan teman-teman. Amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yuk. Saya persilakan untuk duduk. Kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan diberkati kembali nih oleh pendeta James F. Mendrova. Jadi pastikan teman-teman kembali datang minggu depan, kita sama-sama diberkati kembali di tempat ini. Yang kedua, happy birthday buat Ingrid, Koli Fendi, Koroki, dan Ahin. Kasih tepuk tangan. Oke, setelah ibadah, nama-nama yang tertera boleh berkumpul dengan Peter dan Ahin. Setelah ibadah ini ada Mercy, Sasa, Putri, Denny, Agung, Sheila, Jenny, Suto, Liana, Sepri, Sansan, Sagita, dan Anton. Ada lagi? Oh ada. Oke, itu saja pengumuman untuk seminggu ke depan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kobeni. Tes, haleluya. Jangan bosan ya, saya naik lagi ya. Oke, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Amin, Tuhan Yesus baik. Hari ini saya naik lagi karena ada sesuatu yang spesial dari hari ini. Apakah itu? Ada kadep kita, Bapak Rocky yang berulang tahun kemarin di hari Selasa. Ya, untuk kadep mari maju ke depan, Bapak Rocky maju ke depan. Ahin ada? Livendi ada? Oke, enggak ada ya. Yuk kita tutup. Yesus, terima kasih. Yesus, ku bersyukur kepada atas kasih-Mu terlalu besar bagiku. Hanya puji dan sembah, ucapan syukur padamu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu bersyukur kalau hamba boleh memiliki komunitas, teman-teman, pemimpin yang baik Tuhan. Sehingga kami semua boleh bertumbuh bersama-sama secara rohani Tuhan. Biarlah kami boleh terus tertanam di dalam komunitas ini. Sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan setiap minggunya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapati hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ketika kami keluar daripada jalurnya Engkau Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan, Engkau tegur kami Tuhan. Biarlah firman pada malam hari ini juga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada yang menjadi bagian kami, ada juga yang menjadi bagian Engkau. Biarlah kami boleh melakukan apa
yang menjadi bagian kami dan berharap penuh dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Permasalahan pergumulan bukan menjadi masalah selama Tuhan berpihak kepada kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Kobe ini yang telah membawakan firman Tuhan. Pakai dia lebih luar biasa lagi di dalam segala pelayanannya Tuhan. Dan semua yang dilakukan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala dan ibu gembala kami Tuhan di usianya yang senja Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah semangat melayani mereka boleh terimpartasi kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk wagem kami Tuhan, biarlah Kau senantiasa berikan hikmat dan bijaksana Tuhan. Mengandalkan Engkau di dalam segala perencanaannya Tuhan. Sehingga dia boleh membawa gereja ini, jemaat-jemaat di gereja ini tuh lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Berkati apa yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin kami, Kobeni dan Jijeni. Biarlah Engkau berkati keluarga, pelayanan dan usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami telah lihat mereka telah mengorbankan banyak Tuhan. Dan semuanya itu dipermuliakan, dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah malam ini adalah ibadah yang diberkati. Biarlah Engkau berkati setiap anak-anak yang mengambil pelayanan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau kembangkan talenta-talenta mereka. Biarlah Engkau memberikan hati yang untuk rindu terus menyenangkan hati Engkau Tuhan. Mempersembahkan selalu yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau sertai mereka Tuhan di tahun mendatang Tuhan, dan bahkan selama-lamanya telah kami lihat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka, dan kami sangat percaya kalau Engkau bisa melakukan lebih lagi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang umat-Mu bawa Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mereka memberi dengan rasa sukacita dan tulus, supaya bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami telah datang ke tempat ini dalam keadaan yang baik dan sehat, kami percaya kami pulang dalam penyertaan Tuhan yang sempurna juga. Dengan kasih Kristus saya minta Kau untuk doa berkat. Tuhan, di akhir ibadah ini membawa para jemaat-Mu ke hadapan-Mu dan kami juga. Mari kita angkat tangan kita. Dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menuntun kehidupan kita langkah demi langkah menuju kemenangan. Dan akan menuntun kehidupan kita, iman kerohanian kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita akan berjumpa dengan Bapa di surga di dalam kemuliaannya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam teman-teman.